Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Indonesia merdeka! Sejak peradaban pertama berdiri, manusia selalu mencari cara untuk memegang kendali. Tapi kendali itu tak selalu datang dari kata-kata, pemilu, atau diplomasi. Di balik setiap pidato kebangsaan, di balik undang-undang yang ditulis rapi, selalu ada bayangan kekuatan yang lebih sunyi. Tapi mematikan itulah senjata. Dari kepalan tangan di jalanan hingga debu tank di ibu kota, dan dari tongkat kayu rakyat hingga senjata otomatis pasukan elit. Kekuasaan dalam banyak bab sejarah dimenangkan bukan oleh yang paling benar, tetapi oleh yang paling bersenjata. Inilah kisah bagaimana senjata menjadi bahasa terakhir dari politik, di mana konflik kekuasaan dan kekerasan saling bertaut dalam panggung sejarah umat manusia. Permisi Kak, Iya, boleh minta waktunya sebentar? boleh.
Aku punya beberapa pertanyaan tentang senjata politik. Menurut kakak, kenapa dalam setiap konflik politik selalu ada keterlibatan senjata? Menurut aku karena senjata itu udah kayak lambang kekuasaan ya. Di konflik politik kadang orang atau kelompok ngerasa harus maksa kehendaknya lewat kekerasan fisik, dan disitulah senjata dipakai. Bahkan kalau kita lihat sejarah, orang pertama yang jadi raja itu dulunya prajurit yang menang perang. Jadi dari awal emang kekuasaan itu berdiri di atas kekuasaan militer duluan, Kak. Baik. Lalu, kapan senjata digunakan dalam politik? Nah, senjata itu biasanya dimulai dipakai dalam politik pas negara masih belum kuat. Terus juga pas rebutan kekuasaan belum jelas siapa yang pegang. Nah, kalau udah ada kelompok-kelompok bersenjata yang saling adu, itu tandanya situasi lagi kacau. Biasanya kejadian di masa transisi kekuasaan atau pas kondisi politik lagi nggak stabil. Satu lagi nih Kak, apakah struktur sosial juga berperan dalam peran politik? Ya, sangat berperan. Struktur sosial tuh punya peran juga, kayak gimana militer itu bisa terlibat di dunia politik. Soalnya para perwira militer biasa datang dari kelompok sosial tertentu. Dalam sejarah, kudeta militer sering banget ngegeser kekuasaan bangsawan lain, bangsawan lama. Bahkan dulu pernah ada masa di mana orang nyewa tentara bayaran buat dapetin kekuasaan. Jadi tentara dan senjata itu bukan cuma alat doang, tapi emang bagian penting dari permainan politik gitu sih, Kak. Terima kasih Kak atas pendapatnya. Iya, sama-sama. 2 hours later. Bye. Kakak, Ya? kakak lagi sibuk gak ya? Enggak, Kak. Aku minta waktunya sebentar nih buat minta pendapatnya. Boleh. Aku ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kakak apakah semua bentuk kekerasan politik selalu berasal dari militer? Kalau menurut aku sendiri sih ya, kalau misalkan kayak gitu, nggak semua kekerasan politik itu selalu dari militer kok Kak. Bisa juga kekerasan politik itu intinya ya, pakai kekerasan atau ancaman buat mencapai tujuan politik. Nah, dan pelakunya itu tuh bisa dari berbagai macam orang gitu, kayak bisa dari warga sipil contohnya. Itu contohnya tuh kayak demo yang berujung rusuh gitu. Ada juga dari kelompok non-negara, bisa kayak dari organisasi teroris. Terus dari pemerintahan sendiri tuh bisa juga tuh Kak. Itu kayak nggak cuma dari militer, tapi polisi atau aparat negara juga bisa. Nah, dan yang terakhir itu bisa dari individu. Oh, jadi nggak selalu berasal dari politik ya Kak ya? Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan keduanya, menurut kakak apakah militer selalu menjadi ancaman politik? Bagaimana pendapat kakak? Kalau menurut aku sendiri tuh militer tuh nggak selalu jadi ancaman politik kok Kak. Semua tuh tergantung situasi sama hubungan mereka sesama pemerintah atau rakyat. Kadang malah jadi pelindung, tapi ada juga momen di mana mereka jadi ancaman. Tuh. Nah, bisa dibilang senjata itu ibaratnya pernyataan kekuasaan yang terakhir. Dalam negara-negara tertentu militer tuh bukan cuma jadi alat pertahanan, tapi juga jadi alat pengambilan kekuasaan kudeta. Misalnya, sering dilakukan oleh kelompok perwira dengan agenda politik. Sekolah-sekolah militer tuh bahkan bisa jadi sarana mobilitas sosial, tempat anak-anak dari keluarga miskin bisa jadi elit gitu. Jadi begitu ya Kak ya? Iya. Oke Kak, makasih waktunya ya Kak ya. Sama-sama. Inilah wajah gelap dari perebutan kekuasaan. Ketika suara tak lagi cukup, ketika hukum dikalahkan oleh peluru, politik berubah menjadi pertempuran. Senjata, kekuasaan, dan perjuangan. Sejejaknya tertulis dalam darah, disimpan dalam ingatan kolektif, dan mengingatkan kita bahwa demokrasi sejati tak lahir dari laras, tapi dari kepercayaan dan keadilan.